Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Rifani dari kelas Teknik Perminyakan D angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum saya jembatan Whetstone. Pertama, abstrak. Jembatan Whetstone berfungsi untuk menghitung besar hambatan yang belum diketahui nilai hambatannya. Jembatan Whetstone ini merupakan cikal bakal teori terciptanya ohmmeter yang biasa digunakan untuk mengukur nilai resistansi. Praktikum ini harus sangat diperhatikan karena berguna untuk memahami konsep dari jembatan Whetstone, khususnya pemahaman akan cara untuk menghitung resistansi dalam jembatan Whetstone. Latar belakang, jembatan Whetstone adalah alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie pada tahun 1833 dan kemudian dipopulerkan oleh Sir Charles Whetstone pada tahun 1853. Jembatan Whetstone adalah suatu alat pengukur. Alat ini digunakan untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu tahanan yang nilainya relatif kecil. Selain itu, jembatan Whetstone memiliki fungsi untuk mengukur suatu yang tidak diketahui hambatan listriknya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja dari arus listrik, yaitu seperti tegangan, arus, tegangan, dan lain-lain. Tujuan pertama, memahami prinsip jembatan Whetstone dengan menggunakan simulasi. Kedua, memahami nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Whetstone. Permasalahan, bagaimana memahami prinsip jembatan Whetstone dengan menggunakan simulasi. Kedua, bagaimana mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Whetstone. Dasar teori. Rangkaian jembatan Whetstone adalah sebuah rangkaian listrik untuk menghitung resistansi atau hambatan yang tidak diketahui dengan menyeimbangkan dua kali rangkaian jembatan rangkaian pada jembatan Whetstone. Jembatan Whetstone dibentuk oleh 4 buah hambatan yang membentuk segi 4 A, B, C, D atau lebih. Rumus pada rangkaian seri atau paralel tidak dapat digunakan untuk menentukan hambatan pengganti pada rangkaian jembatan. Persamaan yang berlaku untuk mencari hambatan pengganti: RA sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R5. RB sama dengan R1 kali R5 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R5. RC R2 dikali R5 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R5. Kemudian RB4 sama dengan RB ditambah R4. RC3 sama RC ditambah R3. Kemudian paralelnya 1 per RB4 dikali C3 sampai 1 per RB4 ditambah 1 per RC3, di mana rumus R total ialah RA ditambah RB4 kali C3. Kemudian apabila diberi tegangan sebesar V, maka arus yang mengalir pada rangkaian memenuhi persamaan sebagai berikut: I sama dengan V per R total, di mana V sama dengan tegangan dengan satuan volt, I sama dengan kuat arus dengan satuan ampere, dan R total yaitu hambatan pengganti. Flowchart diawali dengan start, buka link pad, atur rangkaian, atur nilai tegangan input, perhatikan nilai arus pada ampere meter, hitung nilai hambatan, dan finish. Untuk analisis data 1 dengan tegangan 1 sampai 19 dengan penambahan 2, R1 sama dengan 80 ohm, R2 90 ohm, R3 75 ohm, R4 95 ohm, dan R5 60 ohm. Dan untuk analisis data 2, tegangan 1 sampai 19 dengan penambahan 2, R1 sama dengan 20 ohm, R2 sama dengan 15 ohm, R3 sama dengan 10 ohm, R4 sama dengan 35 ohm, dan R5 sama 30 ohm. Kemudian dapat data V dengan tegangan dengan kuat arusnya. Penambahan 2 yaitu 9 volt. Dengan analisis data 1 mendapatkan 0,11 ampere kuat arusnya. Kemudian penambahan 2 11 volt tegangannya mendapatkan 0,13 ampere kuat arusnya.
Kemudian untuk analisis data 2, penambahan 2 9 volt mendapatkan 0,51 ampere kuat arusnya, dan ditambah 2 lagi 11 volt dapat 0,62 ampere kuat arusnya. Selanjutnya menghitung regresi linear pada tabel data 1 dan tabel data 2. Kemudian mencari grafik hubungan antara tegangan dengan kuat arus. Dan untuk data 1 dan data 2 perhitungan menggunakan persamaan hambatan pengganti, di mana RA sama R1 kali R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R5, RB sama dengan R1 kali R5 dibagi R1 tambah R2 tambah R5, RC R2 kali R5 dibagi R1 tambah R2 tambah R5. Kemudian RB4 itu sama dengan RB tambah R4, RC3 sama dengan RC tambah R3, dan kemudian paralel 1 per RB4 dikali C3 sama dengan 1 per RB3 tambah 1 per RC4, dan untuk R totalnya sama dengan RA ditambah RB4 dikali C3. Kemudian perbandingannya 1 per R total. Kemudian pada data 1 menghitung regresi linear mendapatkan A1 0,0119 dan A0 nya 0,0007. Karena terdapat perbedaan antara perbandingannya, maka kita menggunakan error. Kemudian kita mendapat error pada data 1 0,99%. Dan menghitung regresi pada tabel data 2 mendapatkan A1 sama dengan 0,0562 dan A0 nya 0,0009. Karena terdapat perbedaan juga, kita menggunakan perhitungan error dan mendapatkan errornya sebesar 0,99%. Kemudian perhitungan arus maksimum data 1 dan data 2 menggunakan rumus V per R total. Untuk pembahasan grafik pada data 1 dan data 2 dapat dilihat semakin besar tegangan yang diberikan pada rangkaian, maka semakin besar juga kuat arusnya. Perbandingan perhitungan teori 1 per R total pada data 1 dengan A1 perhitungan regresi data 1 selisihnya 0,001. Perbandingan perhitungan teori 1 per R total pada data 2 dengan A1 perhitungan regresi data 2 selisihnya 0,0031. Untuk kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Semakin besar nilai tegangan V, maka semakin besar juga nilai kuat arusnya. Kuat arus berbanding lurus dengan tegangan. Kemudian saran yang diberikan pada percobaan ini diantaranya, sebelum memulai praktikum sebaiknya membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan pengambilan data dan simulasi PET. Teliti saat memulai pengambilan data, memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum dan laporan yang dibuat mendapatkan hasil yang baik.